Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuh dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang sumber napas kehidupan seluruh umat manusia, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati, kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga curang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, Beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman dan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan bacaan Alkitab pada malam hari ini yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-23. Kitab Raja-Raja 17, 2 Raja-Raja 17, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-23. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu, terkhusus di sepanjang hari ini dalam aktivitas pekerjaan pelayanan kami,
Dan Tuhan juga boleh mengumpulkan setiap kami kembali dari rumah kami masing-masing untuk bersekutu, beribadah, memuji nama-Mu. Dan sebentar kami semua akan membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan tidak hanya berdiam, tidak hanya tinggal, tapi juga berkarya dalam hati setiap kami, memampukan kami semua untuk memahami isi pesan yang ingin Tuhan sampaikan terhadap setiap kami. Berbicaralah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari kitab 2 Raja-Raja 17, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-23. Saya akan membaca untuk setiap kita pada malam hari ini. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturan yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka daripadanya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan, demikianlah sampai hari ini. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Ya, walaupun saya masih belum bisa melihat dan mendengar sapaan dari Bapak Ibu secara langsung, tapi saya boleh terus yakin dan percaya kita semua dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam memulai khotbah ini saya memulainya dengan sebuah pertanyaan.
tapi juga pernyataan terlebih dahulu. Setiap kita tidak ada yang tidak pernah mengalami pergumulan hidup. Betul Bapak Ibu? Betul ya? Nah sekarang yang jadi pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian, pergumulan baik itu yang besar maupun yang kecil, baik yang sudah dilewati di masa lampau maupun yang sedang dihadapi pada saat ini, menurut Bapak Ibu sekalian, apa sih pergumulan hidup itu? Apakah pergumulan hidup juga bersumber daripada Tuhan? Kalau misalnya Bapak Ibu mengatakan bahwa atau setuju bahwa ya, pergumulan hidup juga bagian daripada andil Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah, Tuhan adalah baik dan sumber keselamatan. Mengapa kita dibiarkan untuk bergumul? Atau kenapa Tuhan kasih kita pergumulan, kesulitan hidup, masalah dan lain sebagainya? Tidak jarang Bapak Ibu dalam kondisi-kondisi tertentu kita menilai ketika kita memahami bahwa Tuhan membiarkan kita untuk bergumul. Pada situasi-situasi tertentu tidak jarang kita justru menilai bahwa Tuhan jahat dan mempersalahkan Tuhan sebagai sumber dari segala susah yang sedang kita alami. Kalau Bapak Ibu ingat dengan khotbah saya hari Minggu yang lalu, itu juga yang dialami oleh Raja Yoram, Raja Israel Utara. Ketika bencana kelaparan menimpa kehidupan bangsa Israel Utara oleh karena kepungan tentara Aram, dia mengeluh, dia kecewa. Ini semua karena perbuatan Tuhan. Menjadi gambaran juga bagi setiap kita ya Bapak Ibu. Tidak jarang ketika kita bergumul dan kita tahu ini kuasa Tuhan nih. Kenapa Tuhan begitu jahat? Kenapa Tuhan membiarkan hal seperti demikian terjadi? Seperti demikiankah Bapak Ibu kita memaknai pergumulan? Nah kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberikan pemahaman yang lain bagi setiap kita dalam memaknai pergumulan hidup. Sama seperti hari Minggu lalu Bapak Ibu, kita akan kembali membahas tentang kitab Raja-Raja, atau lebih tepatnya kitab 2 Raja-Raja. Kitab yang dipahami juga sebagai kitab sejarah, sejarah tentang bangsa Israel sebagai sebuah bangsa yang telah menjalani kehidupan sebagai sebuah kerajaan yang tentunya tidak pernah terlepas dari peran Allah di dalam hidup mereka. Nah, yang membedakan dengan pembacaan minggu lalu, hari Minggu yang lalu Bapak Ibu, hari ini kita membaca kisah kerajaan Israel Utara pada masa pemerintahan Raja Hosea. Dan lagi-lagi oleh karena cara pandang pemimpin yang salah, Israel mengalami kejatuhan Bapak Ibu. Hosea merasa bahwa upeti yang harus dibayarkan kepada Asyur itu memberatkan bagi dirinya, menghambat perkembangan daripada kerajaan. Dan kemudian Hosea melihat bahwa ada bangsa Mesir yang pada situasi atau kondisi-kondisi pada saat itu akan menguntungkan Israel. Dan kemudian juga dapat membantu sehingga Israel tidak perlu lagi untuk membayar upeti kepada Asyur. Dalam keberpihakan ini Bapak Ibu, keberpihakan antara Hosea, Israel dengan Mesir untuk melawan Asyur, ada pengaruh buruk yang tertular dalam kehidupan Hosea dan umat. Apa itu? Apa itu? Penyembahan berhala Bapak Ibu. Penyembahan berhala dilakukan oleh Hosea, penyembahan berhala dilakukan oleh umat karena bergaul dengan orang-orang Mesir. Dan Tuhan murka melihat hal tersebut. Nah, apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu? Apakah Tuhan langsung menghukum karena Tuhan melihat umatnya berpaling daripadanya? Ya, Tuhan menghukum Bapak Ibu, tapi tidak langsung menghukum. Kalau kita baca pada ayat yang ke-13, di situ digambarkan bahwa ada kesempatan yang Tuhan berikan. Lewat apa? Lewat suara pertobatan. Tuhan mengirimkan bagi Israel para nabi. Tuhan mengirimkan kepada Israel tukang tilik dengan satu dasar pesan yang sama, yaitu agar Israel bertobat
dan kembali ke jalan Tuhan, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 kita melihat bahwa berdasarkan teguran lewat pesan-pesan yang Tuhan sampaikan melalui para nabi, melalui tukang tilik, ternyata bukan respon baik yang ditujukan oleh Israel kepada Allah. Mereka tidak mau mendengar, Bapak Ibu. Bahkan hal ini juga membuat Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, atau kita pahami juga sebagai bangsa yang susah dibilangin. Mereka mengeraskan hati, Bapak Ibu. Mereka meninggalkan Tuhan dan tetap hidup dalam lingkaran dosa dengan menyembah berhala. Nah, kita lihat di sini kalau mereka menyembah berhala, justru bukan hal-hal baik yang terwujud daripada sikap hidup mereka. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang dengan tega mempersembahkan anak-anak sebagai korban bakaran, Bapak Ibu. Bisa dikatakan pada saat itu, pada masa-masa itu, sebenarnya Israel yang sudah dibebaskan oleh Allah menjadi sebuah bangsa, menjadi sebuah kerajaan yang besar, justru kembali memperbudak dirinya sendiri dengan aturan-aturan peribadatan yang merusak dan merugikan diri mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan kecewa. Nah, kalau kita baca pada ayat yang ke-18 sampai yang ke-20 Bapak Ibu, oleh karena sikap Israel yang tegar tengkuk, Tuhan semakin murka. Israel tidak lagi dilihat punya harapan untuk melahirkan generasi yang baru dengan sikap yang takut akan Tuhan. Maksudnya Bapak Ibu, dengan situasi seperti ini, generasi ke generasi yang menyembah berhala, Tuhan melihat keturunan selanjutnya dari Israel pasti akan melakukan hal yang seperti demikian. Dosa, dan dosa yang akan dilakukan oleh generasi ke generasi. Tidak lagi dilihat dapat menjadi panutan Bapak Ibu. Israel tidak lagi dilihat akan menjadi gambaran yang baik bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Oleh sebab itu, penjarahan, kehancuran yang dialami adalah hal yang dianggap pantas untuk Israel terima pada saat itu. Israel dibuang. Ketika Allah membiarkan Israel jatuh ke tangan musuh mereka sendiri, Asyur, ini adalah merupakan gambaran kengerian yang Allah lakukan ketika umat berpaling padanya. Bagaimana mungkin tidak Bapak Ibu? Mereka sudah diselamatkan, mereka sudah dibebaskan, mereka justru malah memperbudak diri. Allah membiarkan kengerian terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka dikalahkan dan dibuang ke tangan musuh mereka sendiri, Asyur. Kita baca pada ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-23 Bapak Ibu. Dosa, di situ digambarkan bahwa dosa terkhusus dalam hal berpaling dari Tuhan ternyata bukan dilakukan satu kali, tapi berkali-kali dari generasi ke generasi. Ketika umat tidak memutuskan untuk meninggalkan apa yang Tuhan tidak senangi, maka Tuhan yang meninggalkan mereka. Oleh sebab itu dikatakan di sini Bapak Ibu, sebenarnya perbuatan mereka yang seperti demikian sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Raja Israel Utara yang pertama, Raja Yerobeam. Dan pada pemerintahan Hosea mereka tidak juga bertobat. Ketika Tuhan melihat bahwa tidak ada inisiatif dari umat untuk meninggalkan berhalanya, maka Tuhan yang meninggalkan mereka dan kehancuranlah yang terjadi. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan dapat kita pahami bersama. Dan mungkin ketika Bapak Ibu membaca dan saya mengajak kita merenungkan per ayat tadi, justru muncul pertanyaan baru dalam benak kita tentang, bukan hanya tentang apakah pergumulan merupakan, justru akan muncul pertanyaan baru daripada kita, apakah pergumulan adalah merupakan bagian dari sikap Tuhan yang sedang meninggalkan kita? Jadi pergumulan ini apa? Pergumulan dari Tuhan atau pergumulan ada karena Tuhan meninggalkan? Dalam pembacaan ini kita dapat sepakat bahwa jawabannya iya, benar Bapak Ibu. Pergumulan, kehancuran ada justru ketika Allah meninggalkan kita. Karena apa? Karena pada dasarnya dosa merusak hubungan Tuhan dengan umat. Dan ketika hubungan itu rusak, Allah pergi Bapak Ibu. Manusia mengalami kehancuran.
Tapi ada hal penting yang juga harus kita maknai bersama melalui pembacaan ini Bapak Ibu. Paling tidak ada 3 poin yang saya temukan. Yang pertama, Allah tidak langsung menghukum. Allah memberikan peringatan terlebih dahulu. Nah, pada saat Allah memberikan peringatan, sikap yang harus muncul dalam diri kita adalah bersikap rendah hati. Selalu mengutamakan sikap rendah hati. Karena ternyata suara Tuhan tidak harus kita bayangkan keluar dari langit. Israel diberikan pesan oleh Tuhan melalui para nabi, melalui tukang tilik. Kita dalam kehidupan banyak orang Bapak Ibu, orang tua kita, rekan sekerja, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, tiba-tiba kasih kita teguran, kritik atau nasihat. Bisa jadi itu adalah merupakan perwakilan daripada suara Tuhan. Mungkin dalam diri kita, kita tidak mampu untuk melihat kekurangan atau hal-hal yang seharusnya kita lihat dan kita rubah. Tapi ketika kita melihat, mendengar pesan, teguran, nasihat daripada orang lain, kita akan melihat sesuatu yang kurang, yang sebenarnya tidak pernah kita lihat. Dan puji Tuhan, kalau kita sadar itu adalah sebuah kekurangan dan kita rubah, kita bisa merubahnya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Siapapun mereka bisa Tuhan pakai untuk memberikan nasihat, memberikan teguran, kritik. Nah, hal-hal sederhana seperti demikian Bapak Ibu, jangan kemudian dianggap atau dilihat sebagai bentuk, ini orang aja sirik sama kita. Atau dia iri hati deh sama kita, maka itu dikasih kritik, saran dan lain sebagainya. Atau mungkin kita merasa dihakimi dan lain sebagainya. Karena bisa saja Bapak Ibu, hal-hal kecil seperti demikian adalah baik untuk diri kita sendiri. Hal-hal kecil, pesan dari para nabi, tukang tilik dianggap remeh oleh orang-orang Israel Utara, termasuk juga Raja Hosea pada saat itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Pesan Tuhan tidak didengar, mereka membantah dan kehancuran yang harus mereka alami. Yang kedua Bapak Ibu, hukuman Allah bukan serta-merta karena Tuhan membenci, tetapi karena ada tujuan untuk memulihkan. Ketika Allah tidak lagi melihat harapan dari Israel, Allah menghukum mereka. Ketika mereka dilihat, ini dari generasi sebelumnya sudah begini, apalagi yang berikutnya, gak ada lagi harapan. Mereka gak bakal kapok sama dosa-dosa yang mereka perbuat. Mereka udah gak bisa lagi jadi panutan untuk bangsa-bangsa lain. Tuhan menghukum. Karena Tuhan bertujuan untuk memulihkan. Untuk apa Tuhan menghukum? Agar Israel belajar dari kesalahan mereka. Agar mereka dibentuk menjadi pribadi yang, saya harus bilang, tahu diri Bapak Ibu, dan sadar bahkan hanya Tuhan yang mampu melakukan hal-hal mustahil, termasuk menghukum mereka dalam kengerian. Jadi penghukuman adalah bagian dari peringatan, hukuman yang Tuhan berikan adalah bagian dari pembelajaran, agar mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan salah, agar mereka sadar bahwa kepada siapa mereka berpihak pada saat itu adalah sebuah kesalahan, dan hanya Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan mereka. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam pergumulan Allah mengajar. Asyur dengan upeti yang harus dibayar Israel mungkin adalah merupakan pergumulan tersendiri bagi Israel. Itu pergumulan Bapak Ibu. Israel Utara harus membayar upeti kepada Asyur. Itu pergumulan. Mereka harus mengumpulkan, mereka harus memberikan dengan tepat waktu. Itu pergumulan Bapak Ibu. Tapi Tuhan biarkan itu terjadi. Tapi dalam pembiaran, Tuhan juga hendak melihat dan hendak membiarkan umat untuk belajar menentukan pilihan. Apakah mereka akan berpaling? Apakah mereka akan bersekutu dengan Mesir dan kemudian berdosa dan hancur? Atau mereka mengandalkan Tuhan dalam pergumulan yang ada dan kemudian diselamatkan? Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mempersalahkan Tuhan sebagai sumber pergumulan, baiklah kita juga melakukan introspeksi diri secara pribadi. Apakah sudah benar hal-hal yang kita perbuat pada saat ini? Apakah pergumulan memang benar-benar dialami
karena kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan diri kita jatuh dalam situasi yang sulit. Senantiasa merendahkan diri dalam mendengar nasihat, karena barangkali Tuhan berpesan lewat berbagai macam cara. Ambillah pelajaran berharga dalam setiap pergumulan yang sudah dilewati, karena banyak cara Tuhan mengajar, banyak cara Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Selamat bergumul Bapak Ibu, selamat mengandalkan Tuhan dalam pergumulan hidup. Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Firman-Mu Tuhan adalah rabun penuh kembang yang datang ingin memenuhi bersuka dan senang. Firman-Mu kembang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintang yang terang, musafir tiada tak sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang paduku. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala hal yang baik, makanan, minuman, kesehatan, semangat, sukacita, kehadiran orang-orang sekitar kami yang menopang kehidupan kami di dalamnya. Kami boleh melihat itu semua sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap setiap kami. Mohon ampun Tuhan untuk segala kesalahan, dosa, perbuatan yang kami lakukan, yang menyakiti hati sama kami manusia, yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan ketika kami memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, memperbaiki diri kami yang salah ini, Tuhan tolong bimbing kami, tuntun kami, sehingga sekiranya kami menemukan jalan dan hidup kami boleh kembali berkenan di hadapan-Mu, tidak hanya layak untuk menerima, menikmati berkat Tuhan, tapi juga layak untuk Tuhan pakai jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kembali menyapa kehidupan setiap kami, mengingatkan kami semua tentang janji Tuhan, tentang kasih setia keselamatan yang kami peroleh ketika kami setia di hadapan-Mu, dan kehancuran yang kami peroleh ketika kami berdiam diri dan bersikap nyaman dengan dosa-dosa yang kami perbuat. Ajar kami Tuhan, sehingga kami tidak salah dalam menentukan pilihan. Ajar kami Bapa, sehingga kami tidak cenderung menyalahkan Tuhan atas setiap pergumulan kesulitan yang kami hadapi. Tapi biarlah kami boleh melihat itu semua sebagai bentuk pengajaran dari-Mu ya Bapa, sehingga kehidupan kami boleh ditempa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang senantiasa berharap dan hanya mengandalkan Tuhan di tengah-tengah masa sulit yang kami hadapi. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung pada malam hari ini. Dalam kondisi kesulitan yang ada, keterbatasan yang ada, Tuhan senantiasa memampukan setiap kami untuk tetap berkumpul dari rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan sebagian keindahan daripada firman-Mu,
dan juga mengangkat pujian syukur kami demi kehormatan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap pelayan, setiap kami yang boleh Tuhan berikan tugas panggilan pelayanan, setiap kami yang boleh ambil bagian Tuhan dalam kegiatan-kegiatan gereja. Berikan kami kesehatan, sukacita, berikan kami semangat, kreativitas untuk terus memikirkan apa yang terbaik untuk pelayanan di gereja. Dan semua kami lakukan demi kehormatan dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami, jemaat GPIB, Peniel Palembang, sektor 1 sampai dengan yang keempat, dan juga setiap kami jemaat simpatisan yang boleh turut bergabung dalam ibadah pada malam hari ini. Bapa sertai kami, lindungi kami, jangan jauh daripada kami, karena hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan yang senantiasa terus kami andalkan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Tuntun kami Tuhan, bantu kami, terkhusus dalam menghadapi setiap pergumulan permasalahan hidup. Biarlah kami boleh melewati itu semua dengan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalamnya, sehingga kami boleh terus melihat, merasakan, bahkan berani bersaksi bahwa Tuhan yang kami sembah bukan sekedar ada, tapi juga berkuasa dan berkarya dalam kehidupan setiap kami. Bapa, kami mau berdoa untuk setiap kami yang pada saat ini mengalami sakit, kelemahan tubuh atau dalam masa-masa proses pemulihan. Angkat sakit penyakit ini ya Bapa, pulihkan kami, berikan kami sumber kekuatan, berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang boleh masuk ke dalam tubuh ini ya Bapa, sehingga kami boleh kembali bersuka cita, bersorak-sorai memuji nama-Mu untuk kesembuhan kami, kembali melangsungkan pelayanan, pekerjaan, aktivitas, terkhusus setiap kami yang rindu untuk berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati usaha kami, berkati pendidikan kami, berkati setiap perencanaan kehidupan yang boleh kami rencanakan dan kiranya baik di hadapan-Mu. Turut campur tangan di dalamnya Bapa, agar segala sesuatu yang boleh kami lakukan bukan batu sandungan bagi orang lain, tapi boleh membawa damai sejahtera, bahkan berlimpah-limpah berkat Tuhan dalam kehidupan kami dan juga bagi kehidupan banyak orang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 20 hingga 21. Firman Tuhan berkata, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Aku suka membagi orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
pun kepada Tuhanku ku beri persembahan. Tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, masih dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan nama-Mu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan pagi sebentar mestilah musuh dibendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah buah yang pun besar. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita hari ini, esok kekal, sampai selama-lamanya.